Assalamualaikum, kita belajar tentang sendi. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Tadi kita sudah melihat video tentang senam. Nah, tadi kalau kita senam pasti otomatis tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, badan kita bergerak, dan leher kita juga bergerak. Itu kenapa kok bisa bergerak? Nah, sekarang kita belajar tentang sendi. Oh iya, tadi mengingatkan kembali, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan belajar bersama Bu Naila. Karena tadi kalian sudah melihat video tentang senam, otomatis kalian tahu apa itu pengertian sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Maka dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sekarang macam-macam sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Jadi di sini macam-macam sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu terdapat pada tulang tengkorak. Di sini pada tulang tengkorak yaitu diilustrasikan diberikan warna, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya ungu, dan ada yang warnanya merah. Karena tadi sendi adalah tempat bertemunya antar tulang satu dengan tulang yang lain. Jadi misal tulang tengkorak yang berwarna biru berhubungan dengan tulang yang berwarna ungu atau ungu dengan merah, atau sebaliknya yaitu merah dengan biru yang ada pada tulang tengkorak dinamakan dengan sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis nama lainnya adalah sendi kaku atau sendi mati. Kenapa kok dikatakan sendi kaku atau sendi mati? Karena sendi yang tidak dapat digerakkan. Jadi antara tulang tengkorak, tulang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat digerakkan. Nanti kalau kalian dapat digerakkan akan sangat menakutkan. Terus yang kedua yaitu pada ruas-ruas tulang belakang. Di sini ruas-ruas tulang belakang yaitu apabila diperbesar bentuknya begini hubungan antar tulangnya, maka dikatakan sendi amfiartrosis. Apa itu amfiartrosis? Amfiartrosis yaitu sendi yang terbatas gerakannya atau sedikit gerakan. Jadi kalau sendinya itu sedikit bergerak itu namanya amfiartrosis, yaitu yang berada pada ruas-ruas tulang belakang. Terus yang ketiga yaitu sendi yang ada pada pangkal tulang paha dengan panggul atau pinggul di sini yaitu diartrosis. Jadi diartrosis yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang sendi diartrosis. Jadi kita akan belajar selanjutnya yaitu sendi diartrosis. Sekarang macam-macam sendi diartrosis. Macam-macam sendi diartrosis yang pertama yaitu pada tulang lengan atas atau humerus berhubungan dengan tulang belikat, atau tulang tadi femur atau tulang paha dengan gelang panggul. Di sini yaitu apabila diperbesar sendinya yaitu ada seperti mangkokan sama bulatan, setengah bulatan. Jadi bulatan itu masuk pada mangkokan, nanti dia bisa bergerak. Nah, di situ dinamakan dengan sendi peluru. Jadi dikatakan sendi peluru apabila sendi yang gerakannya sangat bebas ke segala arah. Jadi karena ini ada porosnya, terus ada mangkokannya, yang bulatan separuh itu masuk ke mangkok. Nah, nanti dia akan bisa bergerak secara bebas, bisa ke arah mana saja. Itu dinamakan sendi peluru. Jadi coba sekarang kalian gerakan tubuh kalian, tangan kalian bergerak memutar-mutar. Nah, di sini bisa bergerak ke samping, bisa gerak ke atas atau gerak ke bawah karena ke segala arah. Nah, bisa dikatakan dengan sendi peluru.
Sedangkan yang kedua yaitu yang berada pada siku dan pada lutut kita. Jadi apabila diperbesar bentuknya seperti engsel pada pintu. Nah, di sini yang kedua namanya sendi engsel. Kenapa kok dikatakan sendi engsel di sini? Yaitu sendi yang gerakannya satu arah, ada yang ke depan, ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Sekarang yang ketiga yaitu sendi yang ada pada tulang atlas. Tulang atlas itu tulang yang ada pada di bawah tengkorak di situ, terus di bawahnya leher di situ. Apabila diperbesar bentuknya seperti berikut. Nah, di sini yaitu adanya sendi putar. Kenapa kok dikatakan sendi putar? Coba kalian menggeleng-gelengkan kepala, terus memutar-mutar kepala. Nah, akhirnya itu kalau kalian memutar kepala, maka kalian itu sedang melakukan sendi putar. Kenapa kok dikatakan sendi putar? Sendi yang salah satu tulang menjadi poros dan tulang yang lain berbentuk cincin untuk berputar pada porosnya. Bisa dilihat pada gambar itu. Jadi ada lingkaran, terus bolong bagian itu ada bolong bagian tengahnya. Di situ nanti ada tulang lagi. Nah, nanti dia bisa berputar. Contohnya yaitu tulang tengkorak dengan tulang leher, yaitu pada tulang atlas tadi. Selanjutnya yang keempat yaitu yang ada pada pergelangan tangan dan yang ada pada pergelangan kaki. Apabila diperbesar seperti berikut. Jadi di situ ada seperti balok bagian atas dan bawahnya. Namanya sendi geser. Kenapa dikatakan sendi geser? Sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang permukaannya datar. Jadi pada pergelangan tangan kalian di situ ada dua tulang yang permukaannya datar. Prinsip kerja, satu bagian tulang bergerak menggeser ke tulang yang lainnya. Jadi tulangnya itu saling menggeser. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Biasanya digunakan sebagai aktivitas kita makan, kita naik tangga, mengambil buku. Nah, itu termasuk dalam sendi geser. Terus yang terakhir adalah yang ada pada pangkal ibu jari. Yang kelima, apabila kita lihat sendinya sebagai berikut, dikatakan sendi pelana. Coba kalian jempol kalian diangkat, terus digerak-gerakkan. Nah, nanti gerakannya itu bisa dengan dua arah. Itu namanya sendi pelana. Jadi bisa arah ke muka belakang dan samping. Jadi muka belakang bisa, samping bisa. Nah, itu dikatakan dua arah. Contohnya pada pangkal ibu jari. Sekian tentang sendi, semoga kalian paham. Apabila kalian belum bisa memahami, bisa ditonton kembali. Tadi sudah belajar rangka, sendi. Nah, nanti sekarang kita belajar tentang, setelah ini kalian belajar tentang otot. Sekian dari Bu Naila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.